Dengan menaiki Honda Karisma andalan saya sejak SMA, saya berkeliling kampung sore itu. Namun telinga saya sedikit terganggu dengan suara teriakan lelaki parubaya. Dan dia adalah the one and only Lek Bagong. Saya mendekatinya dan melihat apa yang menjadi penyebab ia berteriak keras seperti itu. Dan ternyata saya melihat beliau sedang nonton timnas bermain. Menit yang terpampang di pojok TV menunjukkan menit 112, yang berarti laga sudah memasuki extra time. Tapi saya baru teringat kalau timnas tidak main hari ini. Dan setelah saya cek, lawan timnas pada TV Lek Bagong adalah Korea Selatan. Dan itu adalah pertandingan Piala Asia U23 bulan lalu. Ya Allah, lele. Kanyo cuma reply itu. Tapi memang permainan timnas saat itu sangat nikmat untuk ditonton. Jadi ya sebenarnya wajar kalau Lek Bagong nonton lagi. Dan ngomong-ngomong soal timnas, saya minggu lalu juga nonton film terbaru dari negeri Vrindavan. Bercerita tentang generasi emas India dalam sepak bola. Nah, kalian baru pernah dengar kan? Dan ceritanya kebetulan sangat mirip dengan yang ada di negara Konoha. Penasaran dengan ceritanya? Jadi begini ceritanya. Kembali ke Olimpiade 1952. Sebuah hujan deras mengguyur di tengah-tengah stadion Helsinki, Finlandia. Hari itu, timnas India harus bertemu dengan raksasa Eropa kala itu, Yugoslavia. Perbedaan kualitas keduanya sangat terasa pada laga itu. Dan ketika peluit panjang dibunyikan, papan skor pun menunjukkan angka 10-1. Dan itu untuk keunggulan Yugoslavia. Kekalahan tersebut adalah rekor kekalahan paling besar timnas India sepanjang sejarah. Dan tentu saja hal tersebut menjadi sasaran empuk bagi media. The Indian Renegade ini adalah salah satu koran paling besar yang ada di India kala itu. Mereka memberitakan berita ini secara masif. Kata-kata cacian dan makian keluar dari tim redaksi media tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang membacanya. Rasa kecewa dan rasa marah tak hanya dirasakan oleh masyarakat India. Federasi Sepak Bola India pun juga merasakannya. Dan mereka pun mengadakan rapat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab pada kekalahan memalukan ini. Orang yang paling keras mengkritik sang pelatih adalah Bung Subhankar. Cuma karena namanya susah kita panggil saja Bung Handuk. Ya, itu aja. Beliau terus mencoba memojokkan pelatih timnasnya yang bernama Rahim. Coach Rahim ini langsung menyanggah layaknya pria sejati. Dia membeberkan 3 pondasi yang salah dari timnas ini. Dan itulah yang mengakibatkan kekalahan ini bisa terjadi. Kesalahan pertama, para pemain India nyeker. Kesalahan kedua, liga di India masih bermain selama 70 menit saja. Jadi mereka tidak punya cukup stamina di Olimpiade, yang mengharuskan pertandingan berjalan selama 90 menit. Dan kesalahan ketiga, federasi terus memilih para bintang-bintang dengan umur tua yang sudah lewat masa kemasannya. Kemudian Bung Handuk ini masih terus-terus saja mencari alasan kalau semua ini tetaplah tanggung jawab pelatih. Tetapi Rohim mendapat dukungan dari ketua federasinya, yaitu Pak Anjan Thohir. Ngawur gue. Biarpun rasanya familiar ya, baru aja terjadi kemarin-kemarin. Cuma memang iya, Rohim didukung oleh ketua federasinya Pak Anjan. Dia adalah orang yang menyuruh Bung Handuk agar diam terlebih dahulu dan membiarkan Rohim melanjutkan kata-katanya. Rohim kembali melanjutkan. Ia siap bertanggung jawab pada kekalahan timnas kalau dia yang diberikan wewenang untuk memilih pemainnya sendiri. Tidak seperti sekarang yang dipilihkan oleh federasi. Tapi yang namanya Bung Handuk selalu ada celah untuk menyerang pelatih timnasnya sendiri. Dia tidak setuju dengan kata-kata itu karena ia tak mau para pemain timnas India diisi oleh pemain dari daerah pinggiran dan bukan dari pemain kota besar. Coach Rohim kecewa mendengarnya dan kemudian memutuskan keluar dari rapat tersebut. Padahal niat Rohim hanya satu, memajukan persepak bolaan India secara keseluruhan. Bukan hanya persepak bolaan kota-kota besar di India. Pak Anjan pun menyusul Rohim yang sudah keluar. Di sana Pak Anjan menyetujui ide dari Rohim tadi. Dan Rohim juga berkata, kalau negaranya bukanlah negara yang besar, bukan negara yang kaya, ataupun negara yang terpandang. Dan salah satu jalan agar India mendapat pengakuan dari dunia adalah sepak bola. फुटबॉल हमारी पहचान बना सकती है चंदा। इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने की बात याद रखनी चाहिए।
Setelah mendapatkan persetujuan oleh seluruh anggota federasi, Coach Rohim dan asistennya Hari siap melakukan scouting ke seluruh penjuru India. Perjalanan baru dimulai. Rohim yang rokoknya habis pun mampir sebentar untuk membeli di warung terdekat. Tetapi ketika ia menunggu Hari membelikan rokoknya, ada satu talenta yang bersinar di tengah riuhnya warga. Walaupun harus menginjak kotoran kuda, tapi hal itu tetap membuat Rohim terkesima. Pemuda ini bernama Tulsidas, atau bisa kita sebut saja Mastul. Waduh, tidak keren sama sekali. Ketika hari mulai gelap dan Mastul sedang ngopi santai, Rohim pun mendekatinya dan mencoba mengajaknya untuk menjadi pemain timnas India. Walaupun terasa seperti mimpi bagi Mastul, ia hanya bisa termenung. Dan Mastul pun dipastikan menjadi pemain pertama yang direkrut oleh Coach Rohim. Perjalanan Coach Rohim berlanjut ke daerah bernama Kalkuta. Di sana, dia sedang melakukan scouting pada seorang pemain yang ada di listnya Hari. Pemain ini bernama Pradip. Posisinya adalah striker. Skillnya memang di atas rata-rata pemain lainnya. Tapi karena sedang ditonton oleh pacarnya, permainannya menjadi sedikit congkak. Sudah berhasil mengocek kiper, tapi dia masih sibuk freestyle depan gawang lawannya. Namun karena skillnya memang top, Pradip pun tetap dipilih oleh Coach Rohim menjadi pemain rekrutan keduanya. Singkat cerita, para pemain timnas racikan Coach Rohim sudah mulai terisi satu persatu. Pencarian ke seluruh penjuru India ia lakukan secara mandiri. Berbagai daerah, berbagai liga, dan berbagai turnamen dalam skala kecil maupun besar tak terlewatkan oleh Rohim dan juga Hari. Pemain-pemain pilihan ini diharapkan dapat membuat India berbicara lebih banyak pada kancah persepakbolaan Asia dan juga dunia. Dan setelah semua dikumpulkan, para pemain ini pun dibawa ke federasi dan siap untuk diberangkatkan menuju Olimpiade Melbourne 1956. Siang itu, di kantor federasi telah berkumpul gubernur, menteri olahraga, dan juga orang-orang penting federasi. Tapi nampaknya masih ada satu tamu lagi yang baru datang. Dia adalah Pak Roy, kepala redaksi dari The Indian Renegade, media yang sangat gencar membobardir timnas India karena rekor kekalahannya itu. Pak Roy juga mencap Rohim hanyalah seorang pelatih bodoh. Berbagai sarkas dan hinaan masih saja terus keluar dari mulut Pak Roy. Padahal kekalahan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Rohim yang merasa terganggu dengan kata-kata Pak Roy pun menjawabnya. Hingga Pak Roy terdiam 1000 bahasa. Rohim pun meninggalkan Pak Roy, yang wajahnya langsung kecut setelah mendengar kata-kata barusan. Dan Pak Anjan, Coach Rohim beserta timnas India lainnya pun lanjut melakukan photoshoot. Tibalah para kontingen India di Olimpiade 1956 Melbourne, Australia. Coach Rohim dan juga para pemainnya juga bersiap untuk berlaga. Sayangnya lawan pertama timnas India, Hungaria, harus batal berangkat karena sedang dalam kondisi perang. Jadi mereka harus langsung berlanjut ke laga kedua, yaitu melawan tuan rumah Australia. Sebelum laga dimulai, para pemain bahkan pelatih timnas Australia merendahkan seluruh timnas India. Salah satu alasannya adalah laga kali ini adalah laga internasional pertama kali bagi India menggunakan sepatu. Dan lagi-lagi, skor telak pun tak terhindarkan pada laga kali ini. मरो ने पास कर दिया लेनर्ड लेफ्ट विंग से अटैक बनाते हुए पीके का शानदार ड्रिबल पीके बैनर्जी राइट विंग से पीके अपने प्लेयर्स को खोजते हुए ऑस्ट्रेलियन बॉक्स की तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉल आगे लेके जाते हुए साथ बॉल आगे लेकर जाते हुए पहुंच गई इंडियन बॉक्स के पास और कंगराज ने हाथ के जोर से बॉल पास की बलराम जाते हुए बलराम ने पास कर दिए पीके बैनर्जी को पीके बैनर्जी ऑस्ट्रेलिया शून्य मजा टीम की इस नई भारतीय टीम ने अंतरराष्ट्रीय दूसरा गोल भारत 3 और ऑस्ट्रेलिया. Ya, dan skor telak itu adalah 4-0 untuk kemenangan timnas India. Pada konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Australia enggan mengakui kekalahan tersebut dan berkata kalau ini hanyalah sebuah kebetulan. Timnas Australia pun juga meminta rematch dengan timnas India. Rohim tentu tidak senang dengan kata-kata itu. Ia pun membalas kata-katanya dengan berkata, "Sebelum pertandingan, kalian merendahkan pemain kami dan dia mencetak hat-trick melawan kalian." Pelatih Australia hanya terdiam, tak mampu membalas patah kata pun. Dan Olimpiade 1956
diakhiri dengan India di posisi keempat. Prestasi terbaik India dalam sejarah kala itu. Bung Handuk malam itu bertemu dengan Pak Roy. Dia menanyakan kepada Pak Roy, kenapa dia merilis berita prestasi timnas India hanyalah kebetulan. Usut punya usut, memang Pak Roy dan Bung Handuk ini memiliki satu kesamaan. Mereka tidak senang dengan pemain pilihannya. Bukan karena kualitas pemain yang buruk, tapi karena asal para pemain ini bukanlah dari daerah Bengal, salah satu negara bagian India yang paling maju, paling besar, dan paling fanatik dengan sepak bola. Dan Pak Roy juga berkata, kalau Pak Anjan juga sama saja dengan Rohim, yang menyetujui pemilihan pemain-pemain ini. Pak Roy pun berencana kalau Pak Anjan akan dilengsarkan dan diganti dengan Bung Handuk. Untung bukan Bung yang itu ya, tapi caranya sama. Alah. 1 tahun telah berlalu. Kini Rohim sedang pulang ke rumah. Di sana ia diberikan sebuah raport dari anaknya yang bernama Hakim. Selain itu, ia juga diberi hasil tes bahasa Inggris milik istrinya yang bernama Saira. Di sana ibunya berkata, kalau Hakim harus belajar lebih keras agar dapat menjadi insinyur. Tapi Hakim menyanggah, dan dia ingin menjadi pemain bola saja. Ibunya pun terlihat tak senang dengan apa yang Hakim ucapkan. Bukan karena anaknya tak boleh menjadi pemain, tapi Hakim seperti ini karena ia ingin sekali skillnya dilirik oleh ayahnya. Selama ini, kesibukan Rohim sebagai pelatih membuat Hakim hanya terus berlatih sendiri. Dan bakatnya tak sempat dipantau oleh ayahnya sendiri. Tapi Hakim ini bukanlah anak cengeng dan manja. Dia akan membuktikan kalau ia memang pantas menjadi bagian dari timnas India. Kejuaraan nasional 1958. Pertandingan antar negara bagian di India telah mencapai laga puncak. Dan pada laga tersebut mempertemukan Bengal melawan Hindi Barat, yang merupakan asal tempat dari Rohim. Dan Rohim juga akan meracik taktik bagi daerah asalnya itu. Laga final itu juga menjadi sebuah spotlight bagi striker utama Bengal, yaitu Chuni. Tak hanya Chuni, ada pemain lain yang juga mencuri perhatian. Dia adalah anak dari coach Rohim, yaitu Hakim. Ia juga turun pada laga kali ini. Chuni tampil cukup beringas pada laga ini dan berhasil mencetak 1 gol di babak pertama. Dan skor 1-0 untuk keunggulan Bengal. Pada paruh waktu kedua, Rohim pelatih jenius ini telah membaca permainan Bengal. Dia membaca dengan mudahnya dan mematahkan strategi mereka. Hindi Barat yang bermain kolektif berhasil melakukan comeback melawan Bengal dengan skor akhir 2-1. Walaupun tim Bengal kalah, Chuni tetap saja menarik perhatian bagi Rohim. Ia meminta izin pada pelatih Bengal untuk membawanya membela timnas India. Tentu saja pelatih Bengal senang dengan kabar itu. Ia ingin pemainnya juga dapat membela tanah airnya. Persiapan untuk Olimpiade Roma 1960 pun kini mulai dipersiapkan. Para pemain pun juga mulai dipanggil satu persatu. Dari berbagai nama yang dipanggil, terselip juga nama Hakim di sana. Dengan daftar nama yang sudah coach Rohim pilih, kamp pelatihan Olimpiade Roma 1960 pun dimulai. तो वो किसी भी काम की नहीं, स्थान की टीम है। मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन 16 टीम स्टार्ट कर रही हैं। अब ऐसे जिसे भी खुद पर जरा छोड़ दे। Daftar nama pun kini diserahkan kepada federasi. Dan tentu saja Bung Handuk ini selalu saja ada celahnya untuk protes. Kali ini yang ia kritik adalah pemilihan kapten oleh coach Rohim. Bung Handuk tak senang kalau kaptennya bukan berasal dari daerah Bengal. Beruntungnya kritik tersebut dapat berhasil diredam oleh Pak Anjan. Wajah Bung Handuk terlihat sangat kesal mendengar Pak Ketua justru berada di pihak coach Rohim, bukan di pihaknya. Layaknya bocah kecil yang merengek pada orang tuanya, Bung Handuk ini langsung mendatangi Pak Roy dan bercerita semua masalahnya di ruang rapat tadi. Tapi Pak Roy hari ini nada bicaranya sedikit tenang dan kemudian mengeluarkan secari kertas yang berisikan daftar negara yang akan satu grup bersama India. Di sana ada Hungaria, Perancis, dan juga Peru. Hungaria dan Perancis adalah dua raksasa dalam persepak bolaan dunia. Dan tentu saja, baik Pak Roy maupun Bung Handuk sudah memperkirakan kalau timnas India tidak akan mendapat 1 poin pun. Dan itu merupakan kesempatan besar untuk menendang Rohim dari kursi kepelatihannya. Dan Olimpiade Roma pun sudah dimulai. Komentator pun menyebutkan kalau India adalah Brazilnya Asia kala itu.
Dan laga pertama India adalah melawan Hungaria. Sayangnya timnas asuhan Coach Rohim masih harus mengakui kekuatan Hungaria 2-1. Dan pada laga selanjutnya India harus menghadapi raksasa Eropa lainnya, yaitu Prancis. India harus bisa mendapat poin penuh bila ingin lolos dari fase grup. Laga berjalan cukup sengit. India berhasil menahan imbang hingga menit 88. Hingga keajaiban terjadi pada menit 89. Dribble apik dan gocekan maut dari striker India membuat papan skor berubah menjadi 1-0 untuk India. Para supporter Prancis mulai harap-harap cemas. Dan dengan semangat juang tinggi masih terus juga berjuang. Hingga sebuah crossing dari sayap kiri Prancis justru salah diintersep oleh bek India dan membuat kedudukan kembali imbang 1-1. Dan peluit panjang telah ditiupkan. Belum ada perubahan skor lagi. Hasil hari ini mengubur mimpi Rohim dan juga timnya untuk berbicara banyak pada turnamen kali ini. Tapi di tengah kesedihan Coach Rohim dan seluruh pemain timnas India, ada satu apresiasi paling besar dari para supporter Perancis untuk India. Seisi Stadion Olimpico kala itu bergetar, membuat Rohim, Pak Roy dan juga seluruh pemain timnas India seakan terpaku, tak percaya dengan prestasi yang lawannya berikan. Pelatih timnas Prancis juga memberikan apresiasi tinggi kepada permainan timnas India. Mereka memang gagal lolos fase grup, tapi mereka berhasil memenangkan hati semua orang yang hadir pada laga tersebut. Ya, paling cuma Pak Roy yang gak seneng. Kayak apa itu? Bung apa? Bung. Dengan kepercayaan diri tinggi, Coach Rohim datang ke kantor federasi. Walau hasilnya kurang memuaskan, tapi performa timnas India mulai diakui oleh dunia. Tapi sesampainya dalam ruang rapat, tentu tak semudah itu untuk mendapatkan apresiasi. Bung Handuk memprovokasi anggota lainnya. Ia menuntut hasil maksimal. Karena federasi merasa sudah menuruti semua keinginan Coach Rohim. Mulai dari sepatu, pemilihan pemain, dan lain-lainnya. Bung Handuk seakan tutup telinga dengan apresiasi dunia terhadap India. Yang ia inginkan adalah trofi. Suara-suara pemecatan mulai keluar dari anggota lainnya. Coach Rohim menjanjikan setidaknya 1 trofi dalam 4 tahun ke depan. Tapi Bung Handuk sepertinya tak ingin menunggu lebih lama. Tim ke behteri ke liye coach ka matlab. Bung Handuk terus membuat Rohim tersudut. Ia tak dapat mengelak satu kata pun. Karena selama 8 tahun Coach Rohim menjabat, 1 gelar pun belum berhasil ia dapatkan. Pak Anjan yang mencoba menyanggah juga tak diberikan kesempatan oleh Bung Handuk. Dan usaha Bung Handuk untuk menyingkirkan Coach Rohim dari kursi pelatihan timnas India pun berhasil sudah. Bagai jatuh tertimpa tangga, sudah dipecat menjadi pengangguran dan kini kondisi kesehatannya mulai menurun, batuk-batuknya kian tak tertahankan. Akhirnya Rohim pun terpaksa ke dokter untuk memeriksakan batuknya tersebut. Dan setelah mendapatkan pemeriksaan dari dokter, ternyata Rohim divonis kanker paru-paru karena terlalu banyak merokok. Lebih buruknya lagi, dokter tersebut mengatakan kalau hidup Rohim tak dapat bertahan lebih lama. Tapi bukannya kapok dan introspeksi diri, Rohim justru lanjut part 2. Ia kembali ingin membakar rokoknya di depan dokternya. Ketika diingatkan pun, ia masih sempat menjawab. Walaupun kata-katanya seperti orang tak takut mati, tapi setelah keluar dari ruangan dokter, ia kembali memikirkan hasil vonis tersebut. Ia tak siap jika harus meninggal dengan mimpi besar yang belum terwujud. Rahim tak ingin mengecewakan dirinya sendiri, Saira, Hakim dan juga seluruh rakyat India. Ia tak ingin terkubur bersama rasa bersalahnya. Rasa bersalah karena gagal membuat timnas India bersinar di kancah dunia. Masih ditemani sebatang putihan dan juga air hujan yang mulai turun, ia berjalan gontai. Harapan dan kematiannya hanyalah setipis helai benang. Rahim tak tahu mimpinya yang lebih dulu terwujud atau ajalnya yang lebih cepat menjemput. Kesedihan juga dirasakan oleh Saira. Mungkin kesedihannya juga selaras dengan rasa marah yang ia rasakan. Ia sedih dengan sakit yang diderita suaminya.
Tapi ia juga marah karena kebiasaan buruk Rohim tak segera ditinggalkan. Dan di sisi lain, Rohim masih terus memperhatikan kemajuan timnas India dan juga federasi. Performa timnas India semakin buruk dari hari ke hari. Pak Anjan juga berhasil dilengsarkan dan diganti dengan Bung Handuk. Persis seperti apa yang ia inginkan dulu bersama Pak Roy. Hal ini seakan makin memperburuk perasaan dari Rohim dan seakan harapannya menipis dari hari ke hari. Rasa marah yang sudah ditumpuk oleh Saira selama ini akhirnya meledak malam itu. Ia marah kepada Rohim. Saira tahu kondisi Rohim yang sedang sulit. Tapi Saira juga marah karena Rohim tak melakukan apapun. Ia tak banyak berinteraksi dengan anak dan istrinya. Ia tak berusaha lebih keras. Ia tak berhenti pada kebiasaan merokoknya. Bahkan Saira menganggapnya kalau Rohim hanya menunggu kematiannya saja. Bukan karena Saira tidak sayang. Tapi justru hal ini ia lakukan karena ia sangat sayang dengan suaminya. Ia ingin suaminya bangkit, memperbaiki keadaannya, berjuang lebih keras untuk mimpinya, atau setidaknya memperbanyak waktunya dengan keluarga. Dan kata-kata itu bak cambukan keras di punggung Rohim, membangunkan kembali semangatnya yang kemarin sempat tertidur. Langkah Rohim untuk merebut kembali mimpinya pun dimulai. Ia kembali ke kantor federasi. Walau dengan sedikit keraguannya kalau perjalanannya akan sia-sia, Rohim berprinsip kalau lebih baik gagal mencoba daripada gagal sebelum berusaha. Dengan langkah berat ia memasuki area kantor federasi. Ia menunggu ketua baru federasi untuk menemuinya. Namun sepertinya Bung Handuk tak menghiraukan kedatangan Rohim. Rohim hanya disuruh menunggu saja. Matahari panas siang itu mulai terbenam dan mulai berganti malam. Tapi Rohim masih belum juga masuk menemui Bung Handuk. Lalu terlihat Bung Handuk beserta 2 anggotanya berjalan keluar. Tapi bukannya menyapa dan menemui Rohim, Bung Handuk tetap berjalan dan tidak memperdulikan adanya Rohim di sana. Hujan malam itu membawa langkah Rohim menuju rumah Pak Anjan. Dengan kondisi listrik yang mati, Rohim di sana mencurahkan isi hati dan kondisinya saat ini. Rohim juga bercerita kalau ia ingin kembali menjadi pelatih timnas India. Ia berjanji kalau ini akan menjadi jalan karir terakhirnya. Ia berjanji akan membawa India juara dalam pagelaran Asian Games tahun 1962. Pak Anjan sebenarnya juga masih percaya betul dengan kemampuan Rohim. Tapi karena posisinya saat ini sudah bukan ketua umum, jadi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Namun karena Rohim terus memohon dan terus memohon, Pak Anjan akan mengusahakan apa yang terbaik di esok hari. Benar saja, esok harinya Pak Anjan dan Rohim datang kembali ke ruang rapat Federasi Sepak Bola India. Di sana terlihat para anggota masih dapat tertawa bebas, walaupun timnasnya dalam kondisi terpuruk. Belum sempat Pak Anjan atau Rohim menuturkan nyatanya, Bung Handuk memperkenalkan pelatih baru timnas India. Dia adalah pelatih Bengal yang dulu bersua dengan Hidi Barat di partai final. Setelah itu Rohim berkata, kalau ia ingin kembali menjadi pelatih timnas India. Ia berjanji akan membawa India mendapat emas pada Asian Games tahun depan. Ia hanya tertawa mendengar nyataan Rohim. Kemudian kali ini giliran Pak Anjan untuk membantu mewujudkan mimpi Rohim. Pidato dan kata-katanya hari itu sepertinya cukup menyadarkan bagi seluruh anggota federasi. Pak Anjan juga meminta para anggota mengangkat tangan jika setuju kalau Rohim kembali menjadi pelatih timnas. Dan secara mengejutkannya, justru pelatih baru timnas India lah yang pertama kali mengangkat tangan dan diikuti oleh anggota-anggota lainnya. Merasa sudah kalah suara, Bung Handuk pun menanyakan, bagaimana jika timnas India gagal mendapat emas tahun depan? Dengan jawaban yakin dan penuh percaya diri,
ia pun kembali diangkat menjadi pelatih timnas sepak bola India. तो मैं दोबारा कभी किसी टीम को कोच नहीं करूंगा. Rohim kembali menyandang statusnya sebagai coach. Ia kini datang ke kamp pelatihan timnas India. Coach Rohim berpesan kalau yang ada di kamp ini masih ada yang harus dieliminasi. Dan mereka harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan posisinya pada Asian Games tahun depan. Datangnya kembali Coach Rohim meningkatkan semangat dan juga moral para pemain. Mereka sangat senang dan yakin akan kembali berprestasi dengan kedatangan Coach Rohim. Tahun-tahun yang ditunggu oleh Rohim dan seluruh pemain pun tiba. Saat ini konferensi pers kontingen sepak bola India pun digelar. Rohim dan Bung Handuk pun duduk satu meja untuk menjawab pertanyaan dari media. Pada tengah-tengah konferensi pers, Bung Handuk mendapatkan informasi yang sepertinya tidak baik. Di tengah kebingungan tersebut, Pak Roy bertanya kepada Coach Rohim. कैसा लग रहा है आपको ये जानकर कि आपका फुटबॉल टीम जकार्ता नहीं जाएंगे? Terkejut dan seakan-akan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar, Rohim langsung segera keluar dan mencari Bung Handuk. Ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa penyebab mereka gagal diberangkatkan? Bung Handuk sama bingungnya kali ini. Ia tak tahu apa yang terjadi di balik ini semua. Dan ternyata ini adalah permainan licik dari Pak Roy. India yang saat itu sedang krisis keuangan harus mengurangi kontingen yang berangkat ke Indonesia. Dan Pak Roy lah yang menyarankan kepada Menteri Keuangan kalau lebih baik cabur sepak bola tidak usah berangkat. Karena mereka tidak punya peluang untuk mendapatkan medali. Dan mereka hanya akan menghabiskan anggaran negara. Mendengar hal itu tak hanya Coach Rohim yang emosi. Para pemain pun ikut tersulut emosinya. Tapi karena berdebat dengan Pak Roy tak menyelesaikan masalah apapun, Coach Rohim pun pergi mendatangi Menteri Keuangan saat itu juga. Datanglah ia ke kantor Kementerian Keuangan. Ia mencoba menegosiasikan kepada Pak Menteri agar timnas sepak bola tetap berangkat ke Indonesia. Walau negosiasi sedikit berjalan alot, Pak Menteri pun mengiyakan permintaan tersebut, tapi dengan berbagai syarat, seperti mengurangi jumlah pemain dan juga para pemain tidak akan mendapatkan uang saku. Semangat besar membela negara ini pun akhirnya mendapatkan jalan. Dan mereka pun berangkat ke Indonesia. Pembukaan Asian Games 1962 pun digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan laga pembuka bagi timnas India adalah melawan raksasa Asia, Korea Selatan. Dengan hanya 16 pemain yang dibawa, mereka siap memberikan yang terbaik pada turnamen ini. Namun belum sempat satu sentuhan dilakukan, kiper utama dari timnas India nampak mengalami cedera parah dan membuatnya harus menepi pada laga kali ini. Kiper utama ini adalah kiper andalan bagi Rohim selama ia melatih. Jadi ini merupakan kehilangan yang cukup fatal baginya. Karena pertandingan harus tetap berjalan, Rohim pun akhirnya memainkan kiper cadangan pada laga besar kali ini. Dan tentu saja, lubang besar tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh timnas Korea Selatan dan mengharuskan timnas India kalah telak pada laga pembuka itu. और इसी के साथ कोरिया और ये चौथा गोल, कोरिया 4 भारत 0. Kekalahan telak ini tentu membuat Coach Rohim harus menyesuaikan strateginya kembali. Ditambah lagi dengan menepinya kiper utama mereka, semakin mengharuskan Coach Rohim untuk berbenah. Dan formasi 4-2-4 lah yang ia pilih untuk laga selanjutnya melawan Thailand. Laga kedua bagi India di fase grup pun dimulai. Perubahan ini tentu menjadi sorotan bagi komentator di lapangan dan menjadi hal yang menarik bagi para penikmatnya di rumah. Laga kali ini berlangsung sangat keras. Pemain Thailand berkali-kali melakukan pelanggaran berbahaya bagi pemain India. Jarnail Singh, defender terbaik milik timnas India ini berkali-kali menggagalkan peluang dari Thailand. Sayangnya pada sebuah momen tendangan pojok, para pemain India tak berhasil menghadang pemain Thailand dan menyebabkan skor berubah menjadi 1-0 untuk Thailand. Namun hal yang lebih buruk terjadi. Jarnail harus terpaksa menepi karena cedera di kepalanya. Dan India harus bermain dengan 10 pemain.
karena pada tahun itu belum ada aturan pergantian pemain. Coach Rohim pun memberikan semangat bagi para pemainnya dan mengomando pemainnya untuk memberikan pelajaran atas permainan keras yang telah Thailand lakukan. Dan dengan semangat tinggi, timnas India pun berhasil melakukan comeback dan menang pada laga ini. 2-1 untuk India. Dan laga terakhir India pada fase grup Asian Games kali ini adalah melawan raksasa Asia selanjutnya, yaitu Jepang. Walau bermain tanpa kiper utamanya dan juga defender terbaiknya, permainan terbaik benar-benar diberikan oleh skuad India hari itu. Dan berhasil menembakkan Jepang dengan skor 2-0. Dengan hasil tersebut, timnas India berhasil melanjutkan langkah mereka ke semifinal. Batuk yang dirasakan Coach Rohim memburuk dan sedikit membuat khawatir para pemainnya. Tapi keinginan dan mimpi Rohim jauh lebih besar untuk mengalahkan rasa sakitnya dan membuatnya mampu mendampingi timnya pada laga semifinal melawan Vietnam. Namun, sayangnya 60 menit laga berjalan, timnas India harus tertinggal 2 gol dari Vietnam. Namun dengan semangat juang yang tinggi, pemain India berhasil menyamakan pada menit 61 dan 77. Mendekati akhir laga, Nguyen FC ini mencoba bermain kasar pada pemain India dan menyebabkan India mendapatkan tendangan bebas. Dan Chuni akan menjadi eksekutor pada kesempatan ini. Tendangan indah dan melengkung dari Chuni menjadi tiket India untuk melaju ke babak final Asian Games. Timnas India telah ditunggu oleh Korea Selatan, yang lolos terlebih dahulu setelah mengalahkan Malaysia di babak semifinal. Kondisi Rohim semakin menurun. Batuknya semakin tidak terkontrol. Rohim juga hampir tumbang. Namun beruntung dua pemainnya masih sempat menyelamatkannya dan membawanya ke ruang ganti. Dengan menahan rasa batuk dan rasa sakit yang dirasakan paru-parunya, Rohim memotivasi pemainnya sebelum laga final ini dan berharap anak asuhnya dapat memberikan yang terbaik pada laga itu. Korea Selatan, sang raksasa dengan segudang titel ini tentu akan menjadi lawan berat bagi India. Namun India pada laga ini kembali menurunkan dua pemain andalannya. Sang kiper utama dan juga bek andalannya, Jarnail Singh, yang masih terlilit perban di kepalanya. Laga final pun dimulai. Tim Korea Selatan nampak mendominasi penuh pada laga ini. Berbagai serangan terus mengarah ke gawang milik India. Walau sempat berkali-kali dihadang oleh sang kiper, akhirnya gawang India pun harus dibobol. Skor 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Dan skor itu bertahan hingga pergantian babak. Pada jeda pertandingan, Coach Rohim meminta para pemain tak meninggalkan lapangan. Dan ia akan melakukan perubahannya dari tepi lapangan. Dan perubahan yang dilakukan oleh Coach Rohim adalah menempatkan Jarnail di lapangan tengah. Ia yang akan menggebrak pertahanan Korea dan membuka ruang bagi pemain lainnya. Eksperimen Rohim kembali membuahkan hasil. Hadirnya Jarnail di lini tengah benar-benar membuat Korea kewalahan. Bahkan umpan pendek yang di-build up dari belakang oleh timnas India akhirnya berhasil membobol gawang Korea Selatan. Dan papan skor pun kini berubah menjadi 1-1. Memasuki menit 84, petaka datang untuk timnas India. Tackle dari Jarnail membuat wasit harus menunjuk titik putih. Namun sekali lagi kiper andalan Rohim ini kembali menjadi pahlawan dengan menangkap tendangan penalti dari striker Korea. Dan dengan kecepatan yang dimiliki para pemain India, serangan balik cepat mereka pun berhasil membuahkan 1 gol. Heading keras dari Jarnail dapat bersaring tepat di jaring gawang Korea Selatan. Dan skor 2-1 untuk kemenangan India berhasil dipertahankan hingga laga berakhir. Perjuangan tak kenal lelah. Mereka diremehkan dan direndahkan cuma karena daerah tempatnya berasal. Mereka dijegal oleh federasinya sendiri. Para pemain berangkat tanpa uang saku. Pelatihnya harus menahan rasa sakit yang demi bisa menemani timnya. Tapi mimpi dan niat mereka jauh lebih besar dari kemampuan mereka. Dan inilah yang pantas mereka terima
atas semua yang telah mereka perjuangkan. Mereka pantas menyandang gelar juara Asia pada tahun itu. Pak Roy, dia juga sama senangnya. Jiwanya juga masih nasionalis. Walaupun ia tak pernah senang dengan pemain dari daerah kecil di India. Tapi ketika negaranya berhasil juara, ia juga senang dan kagum dengan hasil ini. Dan Bung Handuk sendiri sebenarnya bingung. Pak Roy ini juga ikutan senang. Padahal ya selama ini mereka berdua berkomplot buat mencat Coach Rohim, juga nggak peduli dengan federasinya, nggak peduli dengan sepak bolanya. Mereka ya yang penting ada lah di situ. Mau federasinya bener apa enggak, yang penting timnasnya ada. Mau timnasnya bagus apa enggak, ya kalau dapat trofi ya senang, kalau nggak dapat trofi ya dikritik. Oh ya, for your info, India nggak pernah lolos Olimpiade lagi setelah itu. Dan gak pernah lagi mendapat gelar apapun sampai saat ini. Tapi ya ketika menang ya sekali lagi, Pak Roy sama Bung Handuk ya senang. Karena pada dasarnya semua orang hanya menilai hasil. Mereka hanya melihat bahagianya, mereka hanya mau menerima senangnya saja. Setiap proses tentu harus ada yang dikorbankan. Entah itu waktu, materi, ataupun tenaga. Dan proses memang melelahkan. Tapi tanpa sebuah proses, hasil terbaik tidak pernah ada. Dunia tidak akan peduli ketika kamu sulit, ketika kamu berjuang, ketika kamu sakit. Dunia hanya akan menghargaimu jika kamu menjadi juara. Dan ada satu quotes yang bukan quotes, ada orang yang pernah ngomong begini ke saya. Mengeluh seperlunya, berjuang sekeras-kerasnya, berdoa sekencang-kencangnya. Dan percayalah, Tuhan akan menunjukkan hasil terbaik untukmu nanti. Saya Gogon dan segenap tim Puser Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang udah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang udah like, terima kasih buat yang udah subscribe, dan terima kasih juga yang buat udah mencet tombol thanks-nya. Itu dia. Dan sorry banget kalau video ini panjang, karena kalau udah ngomongin bola sebenarnya pengen ngomong panjang. Saya bukan ahli soal bola, cuma saya senang nonton bola. Apalagi kalau itu ngomongin timnas. Siapa sih yang gak mau ngeliat timnas dapat juara? Itu dia. Cuma hargain prosesnya. Karena yang berjalan sekarang, sumpah itu jauh lebih baik dari apa yang pernah kita lewatin dulu. Jadi dukung mereka dan lihat ya mereka juga manusia. Dan ingat, kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, please ambil waktu buat diri kalian. Jangan dipaksain. Jangan terlalu dipush. Ya kan? Ambil waktu buat diri kalian, tarik napas dalam-dalam, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Oke? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do